Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sakdia, nomor induk mahasiswa 202206431122, nomor absen 10, mata kuliah Politik Perekonomian Lokal di 3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membacakan tentang artikel meningkatnya risiko politik ekonomi Indonesia jelang meeting presidensi G20. Analisis politik ekonomi adalah tindakan-tindakan atau action tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya di negara Indonesia tercantum di dalam GBHN berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat. 2. Menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat (law and order). 3. Menjamin kebebasan berpendapat dan memilih. 4. Mengurangi ketegangan-ketegangan sosial. 5. Mempertahankan diri dari serangan-serangan luar. Dan 6. Menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan secara memadai. Di Indonesia sendiri, ilmu ekonomi politik baru diajarkan di dalam 2 dekade terakhir ini. Tetapi, jika diperhatikan dari sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sebenarnya sudah sangat tua. Sebenarnya ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari zaman Aristoteles. Seseorang filsuf Yunani kuno melihat hal ini. Perkembangan ilmu ekonomi politik terus berlanjut dari zaman ekonomi klasik, neoklasik, sosialis, dan sampai pada zaman sekarang ini. Menurut Delarnov 2006 ayat 2, pada zaman klasik antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu, tetapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan dan bukan merupakan suatu kesatuan. Perkembangan ilmu ekonomi yang didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti kalkulus dan statistik yang menyebabkan terpecahnya antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Dapat dikatakan bahwa politik ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi. Menurut Caporaso dan Levin 1993, pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya, lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan. Rahbini 2001, ekonomi politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik. Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi. Misalnya, ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik, di mana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat. Dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Hubungan ekonomi dengan politik adalah jika pembangunan politik semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jika pembangunan politiknya menurun, maka pembangunan ekonominya meningkat.
Tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal lainnya. Alat-alat politik ekonomi tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan alat-alat dalam daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Di samping itu, pemerintah dalam keadaan tertentu dapat juga mempengaruhi proses ekonomi disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri. Risiko politik adalah kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor risiko seperti perubahan situasi politik dan kepuasan strategis suatu negara yang terkait dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terdapat dua tingkatan risiko politik, yaitu risiko politik mikro budaya dan pertahanan dan makro. Risiko politik mikro hanya terjadi dan terfokus pada risiko suatu industri, perusahaan, investasi, atau proyek tertentu saja. Risiko ini merupakan bagian dari risiko operasional dari perusahaan lingkungan bisnis mereka. Manajemen risiko politik mikro lebih sederhana dari manajemen risiko politik makro. Risiko politik mikro dapat dikendalikan dengan cara mengubah dan mengalihkan investasi ke tempat dan bentuk lain, atau mencari mitra kerja lokal yang menguasai peraturan dan kebijakan serta lingkungan setempat. Bila industri tertentu yang terkena risiko politik mikro, alternatif yang tersedia adalah mencari industri yang tingkat risiko politik yang dapat diterima. Bila perusahaan tetap masih terekspos dan risiko politik yang tinggi, maka membeli polis asuransi risiko politik adalah solusinya guna mengurangi tingkat Untuk menganalisis keputusan investasi, sel di Indonesia dapat dilihat dari lingkungan internal dalam organisasi sel seperti administrasi, struktur organisasi, kualitas sumber, dan konsep penerapan kebijakan yang digunakan, atau bisa juga dilihat dari lingkungan eksternalnya, seperti faktor dari luar yang mempengaruhi situasi perusahaan tersebut baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Penulis menggunakan sudut pandang yang kedua, yaitu menganalisis lingkungan eksternal yang berkembang dan kemudian mempengaruhi formulasi, strategi, dan sel dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Pemilihan sudut pandang lingkungan eksternal ini lebih sesuai dengan ranah keilmuan yang ditempuh oleh penulis. Selain itu, faktor eksternal juga telah dianalisis secara mendalam oleh beberapa penelitian sebelumnya. Demikian artikel yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.